Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas bab 1 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, yang kemarin kita sudah mempelajari daripada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Quran Surah At-Taubah, yaitu tentang etos kerja. Ya, sebelumnya kita akan membaca Quran Surah At-Taubah ayat 105. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Selanjutnya kita identifikasi hukum bacaan tajwid daripada Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini. Yang pertama yaitu fasayarallahu. Di situ ada lam jalalah. Nah, kenapa dibilang lam jalalah? Karena di situ ada fathah bertemu dengan Allah, kata Allah. Nah, di sini lafaz Allah didahului oleh fathah, maka kita membacanya harus fasayarallahu, harus tebal, bukan fasayarallah. Nah, begitu. Selanjutnya yang kedua yaitu amalakum wa rasuluh. Nah, di situ ada hukum tajwidnya yaitu ijhar syafawi, di mana di situ mim sukun bertemu dengan huruf waw. Nah, berikutnya ada wal mu'minun. Nah, wal mu'minun wal mu, di situ ada alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf mim. Berikutnya wasyadati. Nah, hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Alasannya alif lam bertemu dengan huruf shin. Yang terakhir yaitu fayunabbi'ukum bima. Nah, fayunabbi'ukum, mim sukun bertemu dengan huruf ba, kumbi. Nah, hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Nah, itu dia hukum tajwid dari Quran Surah At-Taubah ayat 105. Berikutnya kita akan membahas terjemahan dari Quran Surah Taubah ayat 105 ini. Wa kuli amalu, wa kuli, dan katakanlah i'amalu, bekerjalah kalian. Wa kuli amalu, dan katakanlah bekerjalah kalian. Fasayarallah, maka Allah akan melihat amalakum, pekerjaan kalian, wa rasuluh, dan rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, wasaturadduna, dan kalian akan dikembalikan, wasaturadduna ila alimil ghaibi, ila kepada alimil ghaibi, alimil ghaibi, yang mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata, fayunabbi'ukum, maka dia memberitakan pada kalian, bima, terhadap apa yang kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Itu dia terjemahan perkata dari Quran Surah At-Taubah ayat 105. Selanjutnya kita bahas tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nah, tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini. Namun perlu kita ketahui bahwa ayat 105 ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu 102 sampai 104. Di mana pada ayat 102 sampai 104 ini Allah menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, di antaranya membayar zakat dan bersedekah. Nah, selanjutnya pada ayat Quran Surah At-Taubah ayat 105 ini Allah memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun tersembunyi. Adapun menurut kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul,
Seusai berperang, Rasulullah bertanya, "Siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini?" Lalu ada seorang yang menjawab, "Mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya." Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah." Nah, oleh karena itu, karenanya Allah menurunkan Quran surah At-Taubah ayat 102, kemudian Rasulullah melepaskan dan memaafkan mereka. Baik, selanjutnya kita telah tafsir daripada Quran surah At-Taubah ayat 105 ini. Nah, menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Allah mengingatkan mereka bahwa setiap amal baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Pada hari kiamat Allah akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Nah, adapun kandungan dari Quran surah At-Taubah ayat 105 ini, yang pertama, Allah memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridha dari Allah. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah, Rasulullah dan mukmin di akhirat kelak nanti, lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik maka mendapat pahala, sebaliknya jika amalnya buruk maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya sebagai seorang muslim haruslah kita memperbanyak amal soleh kita di kehidupan kita di dunia ini. Yang ketiga yaitu janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat nanti. Saat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal soleh sehingga orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. Pahala berlipat akan diberikan oleh Allah kepada orang yang memberikan contoh tanpa mengurangi pahala yang mereka contohkan. Yang terakhir, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Dan seorang mukmin adalah jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Nah, adapun kaitannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Abdillahi Zubairi ibnul Awam radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jabala fayati bi huzmati min khatabin ala zahrihi fayanabi'aha fayukaffallah biha wajahu khairullah min ayyas alan nas a'tauhu au mana'uhu." Rawahu Bukhari. Mana artinya, dari Abdullah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis tersebut menegaskan bahwa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya dibandingkan berpangku tangan menunggu bantuan orang lain. Dan Allah juga memberikan wewenang kepada manusia untuk mengolah sumber daya alam yang ada di bumi, seperti yang dijelaskan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Selanjutnya, kepada anak-anak ibu sekalian, silakan kalian hafalkan Quran surah At-Taubah ayat 105 ini
Kemudian kita terapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Demikian penyampaian dari Ibu. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.